오늘부터 모든 날이 흉흉할 거야. 자극적이고 끔찍할 거야. 막을 수도 없앨 수도 없을 거야. 사랑의 아버지 하나님 진심으로 감사함을 드립니다. 부족한 저희들을 늘 사랑으로 베풀으시는 주님의 은혜에 다시 한번 감사드립니다. 네가 문동훈한테 어떻게 했지? Hai guys, Mimin mau review drama yang berjudul The Glory. Drama ini mengisahkan tentang upaya balas dendam seorang guru yang menjadi korban perundungan kala masa remaja. Moon Dong-un merupakan seorang wanita yang harus menanggung trauma di masa lalu yang kelam. Saat masih remaja bersekolah, kehidupannya dipenuhi dengan trauma lantaran menjadi korban kekerasan. Cerita dimulai. Di hari itu, seorang murid yang bernama Moon Dong-un berhasil melaporkan aksi kejahatan teman-temannya ke kantor polisi. Namun sayangnya, orang tua dari teman-temannya itu memiliki koneksi yang sangat kuat dan besar, sehingga mampu membungkam kasus tersebut. Keesokan harinya, lagi dan lagi, penyiksaan dan pelecehan yang dilakukan teman-temannya terjadi lagi. Moon Dong-un pergi ke UKS. Ia akan meminta obat luka bakar. Karena perawat itu curiga, maka ia menanyakan kepada Dong-un siapa yang melakukannya. 왜 이런 거니? 누가 이랬어? Dan salah satu temannya yang bernama Yeonjin berada di dalam UKS tersebut, dan ia mengakui perbuatan kejinya itu. 전에도 제가요. Malam itu, Dong-un pulang ke kosannya. Betapa terkejutnya Dong-un ketika mendengar suara temannya itu berada di dalam kosannya, dan kejadian itu terulang kembali. Setelah teman-temannya melakukan aksinya itu, Dong-un pergi ke atap gedung, dan ia menangis mengingat perbuatan teman-temannya terhadap dirinya. Dan karena Dong-un sudah tak tahan lagi dengan rasa sakitnya itu, maka Dong-un melepas semua pakaian yang dikenakannya dan ia tidur di atas salju. Keesokan harinya, ibu dari Yeonjin menemui ibu Dong-un. Karena ibu Yeonjin takut anaknya mendapatkan masalah, maka satu-satunya cara agar Dong-un keluar dari sekolahnya yaitu dengan meminta ibu Dong-un menandatangani surat pengunduran diri Dong-un. Dan karena ibu Dong-un lebih mementingkan uang daripada anaknya, maka ibu Dong-un pun menyetujuinya. Setibanya Dong-un di tempat tinggalnya, betapa terkejutnya Dong-un melihat sebuah surat pengunduran diri dari sekolahnya yang disetujui oleh ibunya sendiri. Moon Dong-un menjalani kehidupan yang sangat berat, dan pada akhirnya Moon Dong-un memutuskan untuk bekerja di salah satu restoran. Dan bukan hanya bekerja di salah satu restoran. Seiring berlalu, Dong-un juga bekerja di salah satu pabrik ternama. Dan dia juga mengalami pembulian di situ karena seluruh badan Dong-un mempunyai bekas luka bakar. Musim panas 2012, Dong-un telah berubah menjadi Dong-un yang dewasa, yang saatnya dia akan balas dendam terhadap teman-temannya itu. Moon Dong-un mencari tahu lewat sosial media teman-temannya itu. Park Yeonjin bekerja sebagai ahli cuaca di stasiun TV. Yeonjin adalah sasaran utama balas dendam Dong-un. Son Myung-oh, di mana saat ini ia menjadi kurir barang terlarang. Ia bertemu dengan Lee Sara yang menjadi seniman hebat, namun inspirasinya itu
dari barang terlarang yang dikonsumsinya. Choi Hee-jong yang kini juga menjadi pramugari pesawat terbang. Jeon Ji-jun, selingkuhan Yeon-jun, orang yang paling sering melakukan kekerasan terhadap Moon Dong-un semasa sekolah. Kang Hyun-nam, orang yang bertemu dengan Dong-un dan sepakat untuk membantu balas dendam yang telah direncanakan. Sebagai gantinya, Kang Hyun-nam meminta Dong-un untuk membantunya melakukan balas dendam terhadap suaminya, lantaran telah menyiksa dirinya dan putrinya. Pada malam itu, Dong-un pergi ke butik milik salah satu temannya, dan ia bertemu dengan Sun Myung-oh. Sun Myung-oh menjadi orang pertama dari Kim Yeon-jin yang akhirnya membantu balas dendam Dong-un, meski memang tetap harus ada imbalannya. Keesokan harinya, Dong-un berada di atap apartemen sewanya. Ia sengaja menyewa di sebelah rumah Yeon-jin agar memudahkan untuk memantau aktivitas Yeon-jin. Moon Dong-un bekerja sebagai guru di salah satu sekolah anaknya Yeon-jin. Betapa terkejutnya Yeon-jin ketika mendapatkan kabar tentang Moon Dong-un yang bekerja sebagai guru di tempat anaknya sekolah. Dan tanpa berlama-lama lagi, Yeon-jin langsung pergi ke tempat sekolah anaknya itu untuk memastikan bahwa keadaan anaknya baik-baik saja. Dan setelah sampai di sekolah, Yeon-jin langsung bergegas ke kelas anaknya itu. Dan ia langsung bertemu dengan Moon Dong-un. Dan lalu mereka mengobrol. 우리 예솔이 담임이 정말 너야? Di sisi lain, Kang Hyun-nam masih memantau teman-temannya Yeon-jin. Keesokan harinya, Dong-un bertemu dengan seorang perawat yang dulu bekerja di sekolah SMA-nya. Dan mereka bertemu lagi untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Myung-un menyuruh Song Myung-oh pergi ke rumah sakit, tepatnya ke kamar mayat, karena di situ terdapat mayat Sohee yang telah dibagukan. Karena masih belum tahu penyebabnya, Sohee juga korban bullying dari geng Yeon-jin. Yeon-jin khawatir anaknya mengetahui bagaimana kelakuan ibunya semasa sekolah dulu. Tak hanya itu, Moon Dong-un juga memantau suami dari Yeon-jin, yang mana suaminya sering kali ke tempat bermain GU. Dan di saat itu juga, suami dari Yeon-jin pergi ke tempat bermain GU. Dan pada akhirnya, mereka bertemu satu sama lain. Tak hanya di situ, akhirnya mereka bermain bersama-sama. Dan mereka juga mengobrol sekilas tentang kehidupan mereka. Sementara itu, Kang Hyun-nam membuntuti ibu dari Yeon-jin yang sering pergi ke dukun, dan setelah itu ia memotretnya. Karena suami dari Yeon-jin ini masih penasaran terhadap Dong-un, maka dia mengikuti Dong-un. Yeon-jin mencari cara agar Dong-un dikeluarkan dari sekolah. Moon Dong-un mulai mengajar di SD Namyeong itu. Namun Yeon-jin masih tetap mendatangi sekolahan itu dan memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Yeon-jin pergi ke kantor suaminya dan ia mengatakan ingin memindahkan anaknya ke sekolah luar negeri. Dan Yeon-jin menyuruh orang untuk mencari tahu asal-usul dan tempat tinggal Myung-un. Dong-un bertemu lagi dengan Sun Myung-oh. Ia memberitahu hal yang menarik berkaitan dengan kematian Sohee kepada Sun Myung-oh. Keesokan harinya, muncullah dokter bedah yang menjadi sosok algojo untuk Moon Dong-un yang bernama Ju Ye-jong. Dan malam itu, Moon Dong-un dan Ju Ye-jong bertemu, dan ia menceritakan hal yang menimpanya saat ini dan masa lalunya. Moon Dong-un juga memperlihatkan bekas luka bakar yang selama ini ia sembunyikan di balik pakaian panjangnya itu. Dan betapa kaget dan terkejutnya Ju Ye-jong melihat itu semua.
dan ia merasa kasihan terhadap Mon Dong-un. Dan Jun Yeon-jung siap untuk menjadi Al-Gojo-nya. 할게요, 망나니. 말해봐요. 뭐부터 해줄까요? 들 중 더 죽여줄까요? Untuk kelanjutan ceritanya ada di video selanjutnya ya.